Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Saya atas nama Wode Sestiawati dengan stambuk F1D220011. Saya Sarli dengan nomor stambuk F1D220043. Dan saya Warda Lestari dengan nomor stambuk F1D220027. Kami dari program studi bioteknologi angkatan 2020. Di sini kami akan membawakan materi mengenai aplikasi dan perkembangan internet. Langsung saja, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai aplikasi dan perkembangan internet secara umum. Yang pertama adalah aplikasi. Aplikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu application. Secara istilah, aplikasi adalah sebuah program siap pakai yang direka untuk menjalankan suatu fungsi tertentu oleh pengguna atau pemakainya atau oleh situs web. Pada awalnya, aplikasi hanya berupa situs web yang dikenal dengan HTML. Seiring perkembangan zaman, aplikasi digunakan dalam berbagai bidang, baik dalam bidang teknologi dan informasi, bidang ekonomi, sosial dan budaya, maupun dalam bidang perbankan. Aplikasi web dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aplikasi web dinamis dan aplikasi web statis. Aplikasi web dinamis atau biasa dikenal dengan dinamis website adalah jenis halaman web yang di dalamnya mengandung atau memuat konten ataupun layout yang berbeda-beda. Aplikasi ini adalah aplikasi yang kaya akan jutaan informasi karena mengandung beberapa konten yang berbeda di setiap waktunya. Sedangkan statis website atau aplikasi web statis adalah jenis aplikasi yang konten atau layoutnya tidak berubah atau statis, sehingga aplikasi ini adalah salah satu jenis aplikasi yang tidak memungkinkan banyak memuat informasi atau tidak kaya akan informasi seperti halnya dengan dinamis website. Setelah aplikasi, yang kedua adalah sejarah perkembangan internet. Internet pertama kali dibentuk pada tahun 1969 oleh proyek lembaga ARPA dengan nama awal adalah ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pada awalnya, ARPANET hanya digunakan untuk keperluan militer agar data-data kemiliteran tidak tersentralisasi oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan. Awalnya, ARPANET hanya memiliki 4 situs utama sebelum kemudian dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, istilah ARPANET diganti menjadi internet, di mana internet itu sendiri adalah penyederhanaan dari ARPANET dan MILNET. ARPANET adalah nama awal dari sejarah perkembangan internet sejak tahun 1969, sedangkan MILNET adalah situs yang digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan militer. Jadi untuk penyederhanaan dalam penyebutannya digunakanlah kata internet hingga saat ini. Demikian materi mengenai aplikasi dan sejarah perkembangan internet dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sarli. Kepada Sarli saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli dengan nomor stambuk F1D220043. Saya berasal dari program studi bioteknologi. Nah, di sini saya berasal dari kelompok 9, teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan internet dari generasi ke generasi. Teknologi jaringan internet atau biasa kita dengar dengan 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G. Di setiap angka terdapat huruf G yang artinya generasi. Untuk generasi pertama atau 1G yaitu dimulai pada tahun 1984, di mana sinyal jaringan analog dan menggunakan Frequency Division Multiple Access atau FDMA, dan generasi 1G merupakan telepon nirkabel yang hanya digunakan untuk suara. Untuk generasi kedua atau 3G yaitu dimulai pada tahun 1980, yaitu dimulai dikembangkannya teknologi generasi baru 2G dan diperkenalkan pada tahun 1999 di Finlandia. Untuk generasi ketiga atau 3G yaitu dimulai pada tahun 1990 sampai 2002. Hal ini dikembangkan teknologi jaringan nirkabel, di mana generasi ketiga ini memiliki fungsi sangat berbeda, seperti memungkinkan penggunaan pelayan data secara simultan pada tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan pada generasi keempat atau 4G
yaitu teknologi jaringan nirkabel generasi keempat yang merupakan teknologi paling canggih dan mutakhir yang tersedia saat. Teknologi 4G ini tersedia di dalam dua jenis, yaitu WiMAX atau Worldwide Interoperability untuk akses gelombang mikro dan LTE atau Long Term Evolution. Kecepatan untuk 4G ini semakin ditingkatkan untuk memenuhi permintaan akses data dan digunakan oleh berbagai layanan. Sedangkan untuk generasi kelima ini atau 5G merupakan teknologi yang sedang diuji di laboratorium dan hanya dijalankan secara eksperimental. Saat ini belum ada teknologi 5G yang digunakan. Namun, ketika jaringan yang tersedia akan memberikan kecepatan yang sangat tinggi kepada konsumen dan akan memberikan penggunaan bandwidth yang tersedia secara efisien sebagaimana telah terlihat melalui pengembangan teknologi BAR. Itulah paparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang poin C, yaitu cyberspace. Komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online telah terhubung langsung. Istilah dunia maya pertama kali muncul dalam seni visual pada akhir tahun 1960-an ketika seniman Denmark Susanne Knudsen tahun 1940 sampai 1998 dan pasangannya arsitek Karsten Hoff 1934 menyebut diri mereka sebagai atelier cyberspace. Cyberspace dalam arti lain ialah dunia maya adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan satu arah maupun timbal balik secara online atau daring. Dunia maya atau cyberspace ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer seperti sensor, transceiver, koneksi, dan lain-lain yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi seperti telepon genggam, komputer, dan instrumentasi, dan lain-lain yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif yang termediasi oleh internet. Dalam hal ini bisa dibilang bahwa dunia maya atau cyberspace merupakan media yang tetap mengandalkan kontrol penuh dari user atau penggunanya. Di dalam dunia maya sendiri terdapat 3 bentuk komunikasi, yaitu komunikasi antara mesin-mesin, mesin people. Hal ini selaras dengan aspek komunikasi yang dijelaskan dalam teori CMC atau teori Computer Mediated Communication, bahwa komputer mampu menjadi media dalam proses komunikasi. Messerschmitt mengatakan bahwa jarak tidak mempengaruhi proses komunikasi dan interaksi, sebab interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer pada dasarnya dapat diwakilkan dengan teks dari berbagai peralatan
teknologi komunikasi dan jaringan komputer, seperti sensor, transduksi, koneksi, transmisi, dan lain-lain yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi, komputer, telepon genggam, instrumentasi, dan lain-lain yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. Cyberspace juga dapat diartikan sebagai suatu imajinasi